Pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk dapat kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kuliner yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk dalam bucket list kamu saat ke Bali adalah Desa Panglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali. Namanya tentu sudah tak asing lagi, bukan? Sebab Desa Panglipuran ini merupakan desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Panglipuran ini masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apakah saja itu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Desa Panglipuran menjadi 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru Indonesia Sustainable Tourism Award tahun 2017, dan yang terbaru destinasi ini masuk dalam Sustainable Destination Top 100 versi Grand Destination Foundation. Keunikan lainnya, desa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur nenek moyang, sehingga tata ruang Desa Panglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa ini dibangun dengan menggunakan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Daya tarik selanjutnya yang ada di Desa Panglipuran yaitu adanya hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Panglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Desa Panglipuran juga memiliki ritual keagamaan yang terus dijalankan hingga saat ini. Salah satu ritual besarnya adalah Musaba yang biasa dilakukan untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Selain itu, setiap 15 hari sekali, masyarakat di sana juga akan datang ke Pura Panataran untuk bersembahyang. Ritual ini terus dilakukan karena sudah diajarkan oleh para tetua adat dan merupakan ajaran yang diwariskan oleh para leluhur.
Yang tak kalah menarik, di Desa Penglipuran tersedia kuliner khas dari destinasi Desa Penglipuran itu sendiri. Nah, ada yang namanya lolo cemcem dan tipat canto. Lolo cemcem merupakan minuman khas yang terbuat dari daun cemcem atau daun keloncing yang berkhasiat untuk melancarkan pencernaan. Minuman ini juga dibuat secara tradisional dan dijamin tidak menggunakan pengawet atau pemanis buatan. Untuk makanannya, Desa Penglipuran memiliki satu menu andalan, yakni tipat canto. Ketupat yang satu ini merupakan makanan berat yang terdiri dari ketupat dan sayuran rebus yang kemudian disajikan bersama dengan bumbu kacang. Daya tarik lain yang bisa dinikmati di Desa Penglipuran, ada sebuah festival budaya yang disebut Penglipuran Village Festival. Acara ini biasanya diselenggarakan di akhir tahun dengan rangkaian kegiatan yang beragam, mulai dari parade pakaian adat Bali, barong ngelawang, parade seni budaya, dan berbagai lomba lainnya. Setiap agenda ini diadakan, biasanya jumlah wisatawan akan membludak untuk menyaksikan berbagai kegiatan yang memamerkan seni dan budaya khas Bali. Di Desa Penglipuran dilarang untuk dapat menggunakan kendaraan bermotor dengan mengharuskan kita untuk berjalan kaki, dan juga kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan karena di sana sudah disediakan tempat sampah yang jaraknya setiap 30 meter. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentu kita akan sangat puas saat berkeliling di Desa Penglipuran. Ini akan benar-benar merasakan atmosfer Desa Bali yang masih otentik dan masih asri. Ya, Bali Aga maksudnya? Bali asli, ada campuran. Nggak ada campuran dari Majapahit. Nggak tahu Majapahit. Iya. Semua yang ada orang-orang sini asli penduduk sini apa ada yang campuran? Ada yang di luar, ada dari luar. Oh boleh ya? Kalau ibu gimana? Saya dari sini asalnya. Memang asalnya dari sini. Iya. Ibu nggak ada campuran itu lain ya bu ya? Campuran saya? Campuran Bali yang lain tuh nggak ada ya? Memang dari sini asli. Iya, saya dari sini. Sudah berapa lama Bu di sini, Bu? Tinggal Nggak tahu sudah lama sekali belum dari. Belum jadi. Oh, belum jadi seperti ini udah di sini, Bu ya? Iya, sudah di sini. Bu, biasanya tradisinya yang sering dilakukan di sini apa, Bu ya? Tradisi Ya, adat istiadatnya seperti apa gitu? itu nggak tahu saya. Yang Kurang tahu. kalau kayak awek-awek itu yang pegang yang punya siapa? Yang kan Bisa nggak kita lihat awek-aweknya gitu Bu? Ini Iya, Pak. kepala desa atau pemangkunya siapa ya bu ya? pemangku kan kalau ada upacara pemangku Yang mana ya? Di mana ya bu? Rumahnya? di bawah. Di bawah. Ya, Biasanya adat dan tradisi yang sering dilaksanakan di sini itu apa saja sih, Pak? Sebenarnya di tradisi di sini kan tentang masalah keagamaan, selalu yang sering dilaksanakan itu kan di Bali sebenarnya kan ada kegiatan upacara keagamaan. Upacara keagamaan. Nah, itu biasa diselenggarakan setiap kapan gitu? Sebenarnya ini waktunya kan berbeda-beda. Kalau hari yang apa namanya itu hari besar keagamaan di sini tiap tahun sekali ada, 3 tahun juga ada gitu. Di sini kan lagi apa namanya itu kegiatan hari raya Nyepi itu. Pak, itu berarti perbedaan Bali Bapak dengan Bali yang lain itu kalau dari segi upacaranya nggak ada beda gitu ya Pak? Masalah acaranya itu berbeda-beda, berbeda-beda pengambilan acaranya itu. Tapi kalau kayak galungan kuningan ada. Kalau Galungan Kuningan itu semua di Bali.
Ya, tapi kan itu ya kayak di Trunyan tadi itu kan enggak, mereka enggak pakai galungan kuningan. Kalau di sini pakai ya tetap ya. Kalau di sini tetap. Hari raya Nyepi tetap kami kalau Nyepinya itu kan 1 tahun sekali. Ya 1 bulan lagi sudah Nyepi kalau tidak salah. Tanggal 22 kalau tidak salah ini menurut kalender Bali. Nah, Nah Pak, gimana sih Pak interaksi antara warga sekitar itu sendiri Pak di desa ini Pak? Itu gimana interaksi, cara berinteraksi selaku suku Bali itu sendiri? ya interaksinya itu kan biasa-biasa aja. Biasa aja gitu ya. Jadi tetap toleransi, Iya. menjaga kerukunan itu tetap. Itu kan tetap seorang apa namanya menjaga kerukunan kami di sini, termasuk sesama ya teman-teman di luar juga toleransi itu tetap ada. Gimana sih Pak untuk ngadapi kan kalau sekarang kan serba teknologi ya Pak ya. Gimana sih warga sekitar atau warga Penglipuran sendiri itu untuk menghadapi era teknologi sekarang itu? Apakah menutup diri atau seperti apa Pak? Enggak ya, enggak menutup itu. Biasa-biasa aja tuh. Ya. Kita kan walaupun ada dari luar misalnya, ya teman-teman dari Jawa seperti yang berkunjung, itu kita sama-sama menyapa, saling menyapa itu, termasuk ya dibilang apa untuk memperkenalkan diri ya, tentang keadaan masyarakat kami di sini. Berarti kalau anak mudanya main gadget atau enggak sih Pak? HP Handphone. ini, Pak? Yang internet Ya, main, tetap ya. tetap main, termasuk anak-anak pun juga main itu. Cuma yang nggak boleh kendaraan bermotor mungkin ya Pak. Oh, kalau maksudnya yang Di sini aturannya Di sini. oh di sini ya di jalan ini. Iya. Oh, sekarang enggak boleh. nggak boleh. Itu ada aturan dari adat. Berarti setiap orang di sini tidak punya kendaraan bermotor itu Pak. Banyak kendaraan banyak tapi di belakang. Oh, ditaruh di Ditaruh belakang. di belakang. Kan ini ya. Ini kan ada tempat sembahyang pura keluarga Ya. di belakangnya. Itu kalau yang punya mobil di sana. Oh, begitu. Berarti Semua di sini termasuk di belakang. Kalau di sini di barat itu kan di belakangnya juga. Itu Kalau itu Pak, kalau boleh tahu bangunan ini yang kalau segi ini empat. termasuk pura keluarga itu. Oh, ini pura. Iya, pura keluarga. pura keluarga. Iya. Misalnya kan hari raya Galungan, Kuningan itu kan biasa kita merayakan keagamaan hari raya Galungan, Kuningan. Oh. Termasuk juga tiap hari juga kita melakukan persembahyaan di keluarga. Berarti kalau awik-awik sendiri itu biasa sampai megang sih Pak untuk peraturan itu. Oh, aturan itu kan satu kepala adatnya Kepala sendiri. adatnya. Kalau di Bali namanya Klian adat, benis adat. Kalian adat atau benisnya ada? Ya, benis adat atau Klian adat. Itu kan awik-awik di sana ada yang megang aturan-aturan adat. Tapi berarti langsung disosialisasikan ke masyarakat sekitar gitu ya Pak ya? Terkait adat awik-awik. Ya kan begini dulu, artinya masyarakat kalau di sini kumpul dulu, kita mau bikin awik-awik. Awik-awik itu adanya aturan adat. Aturan adat. Kalau sudah disepakati berarti kita ditulis. Oh, itu ditulisnya di mana Pak? Itu udah bersama masyarakat kami di sini, ditulis dulu, tapi itu dipakai dokumennya. Oh, saya kira ada ditempel mungkin. Nah, itu ada catatan tertentu itu. Masing-masing masyarakat
punya. Oh. Itu nulisnya berarti di dalam daun lontar yang kayak kan kemarin kan kebetulan kami ke museum lontar Pak. Di situ kan ada awit-awit juga ya. Nah, apakah itu menggunakan lontar? Iya, mari. Menggunakan lontar atau udah kertas biasa? Ibu pakai kertas biasa. Kertas biasa ya, Pak. Mbak ini apa nggak boleh masuk kayak motor mobil itu dari kapan ya Mbak? Udah dari dulunya, karena kan emang tempat itu kayak emang tempat paling bersih gitu loh. Untuk mobil atau motor tuh di belakang nanti gitu. Ada kok di sini, sebelah sini sana. Mbak orang yang tinggal di dekat sini nggak, daerah sini? Ya, deket. Memang tinggal di sini Mbak. Berarti Di sini tuh apa namanya? Katanya orang Bali Age. Iya. Terus bedanya sama Bali pada umumnya apa itu Bali Age tuh? Kayak ini loh, Bali Age itu kayak kastanya agak berbeda gitu kan. Setiap daerah di situ kayak memiliki kasta tertentu gitu. Kayak contohnya kasta Sudra atau kasta paling bawah gitu. Nah, kalau Bali pada umumnya nggak ada Sudra maksudnya? Ada, tapi kan campur gitu lah. Ini kayak khusus kompleksnya gitu. Kayak cuma daerah yang memiliki kasta Sudra gitu. Oh, jadi Bali Age ini sebenarnya Sudra semua gitu ya? berarti yang tinggal di sini itu kaum Sudra semua gitu ya. Ya, gitu kan di Bali itu ada 3 tingkatan kasta. Yang pertama Brahmana, Ksatria sama Sudra. Brahmana itu yang paling atas gitu, yang paling dihormati. Ya Ksatria itu bisa dibilang di tengah-tengah dan Sudra paling bawah. Istilah itu kayak Sudra itu rakyat gitu. Oh, jadi si rakyat itu pasti Bali Age. Iya. Tapi kan katanya Bali yang sebenarnya Bali itu kan orang Bali Age Mbak. Yang maksudnya tuh nggak ada sebelum Majapahit ke sini itu orang yang sudah mendiami Bali itu katanya Bali Age. Iya, Bali Age. Jadi sebenarnya waktu Majapahit masuk mereka bawa kasta dan orang Bali Age ditaruh di atas paling bawah gitu. Iya, gitu. Terus ada mau nanya lagi nggak? Nah, kalau untuk yang muda-mudanya ya Mbak ya. Nah, gimana sih kalau cara orang-orang Bali asli atau keturunan Bali itu menghadapi era teknologi sekarang? Iya, gimana ya, kayak kan di setiap desa atau enggak di setiap banjar ya itu tuh memiliki muda-muda atau muda-mudi gitu. Nah, muda-mudi itu tuh mereka memiliki kesendirian itu, kayak misalkan kayak yang di sini ya. Setiap hari raya Nyepi itu bikin ogoh-ogoh. Itu pun ogoh-ogohnya itu tradisional aja, bikinnya sendiri, nggak ada tuh kayak kita pakai styrofoam atau lain tuh, kayak benar dari bambu gitu, kita ulap gitu. Oh, berarti memang menjalankan tradisi ataupun adat istiadatnya dengan asli ya, Iya, murni ya. gitu. Oh, seperti itu. Ada enggak Mas mau nanya lagi Mas? Siapa Mas? Mbak tadi namanya Mbak? Boleh? Nama saya panggil aja Dewayu. Dewayu ya. Iya. Nama panjangnya itu. Ya, nama lengkap saya Idewo Ayu Sriswan Dewi. Panggil aja Dewayu atau Ayu. Umurnya berapa Mbak berarti? Saya baru umur 17 tahun. Oh iya. Iya. Iya ya. Dewa Ayu ya. Iya. Dewa Ayu apa Mbak? Dewa Ayu Sriswan Dewi. Sri Swan Dewi. Nah, Mbak Dewa Ayu tuh katanya Ya, karena kan saya beda, nggak di sini di kompleknya gitu. Kalau Dewayu berarti kastanya apa? Satria. Kesatria. Oh, satu tingkatnya ya. berarti nggak Bali Age berarti. Cari yang Sudra berarti ya. Nah, kalau bisa nyari yang sekasta gitu. Kalau kayak Di orang, atasnya boleh. boleh, tapi kita nggak, kalau orang tua kita meninggal atau keluarga meninggal, kita nggak boleh semayangin mereka karena kasta kita udah di atas. Gitu. Mereka baru boleh semayangin kita. Gitu. Misalkan kita meninggal gitu. Nah, gitu. Oke. Kalau istilah Bali, kalau kita tuh nikah sama orang Sudra atau orang bawah tuh dibilang nyero. Dan kalau kayak keluarga saya pribadi, kalau misalkan sebagai saya perempuan, kalau saya nikah ke kasta bawah, nama saya di rumah tuh bakal dihapus gitu loh, kayak jangan sampai keturunan selanjutnya tahu tentang saya gitu. Mudah dihapus dari Ya, peta gitu berarti. Kalau seandainya cowok yang nikah sama yang Sudra gimana? nggak apa-apa karena kan dia menaikkan kasta yang cewek gitu. Soalnya kan saya juga di rumah itu bersaudara bersembilan sebenarnya, kakak pertama saya perempuan, tapi saya nggak tahu kata kakak saya itu nikah duluan gitu, dan dia nikah itu sama orang Sudra gitu. Jadi saya nggak tahu gitu, kalau nggak waktu ini dia pulang waktu meninggal nenek saya, karena kan nenek saya itu masih kental banget ya dengan kasta yang dimiliki gitu kan, jadi nggak dibolehin buat keluarga kita tuh nikah sama orang bawahan. Oke. Ya.